Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah taala kembali kumpulkan kita di dalam masjid, salah satu rumah Allah tabaraka wa taala, dan insyaallah kita berkumpul di sini tidak lain adalah untuk sebuah majelis yang juga dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang para malaikat pun menghormati majelis-majelis seperti ini, yaitu majelis ilmu. Dan ini merupakan majelis yang kedua di dalam membahas kitab Ahaditsul Akhlaq karya dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu yang menjelaskan tentang husnul khuluq atau baiknya akhlak. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan salihal akhlak, yaitu kesalihan akhlak atau kebaikan akhlak. Dan di dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan dengan kalimat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan makarim, kemuliaan, al-akhlak dari akhlak. Jadi akhlak itu sudah saleh, sudah bagus, sudah mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kebagusan atau kemuliaan akhlak itu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq, fa ba'athahu Allahu azza wa jalla liyad'un nasa ila makarimil akhlak. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam agar mengajak manusia kepada kemuliaan akhlak wa mahasinil a'mal, dan kebaikan-kebaikan amalan. Wa yundhiruhum sayyi'al akhlaqi wa sayyi'al a'mal. Dan sebaliknya Rasul juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan, ya,
Al-indar, peringatan, larangan, pencegahan dari sayyi'al akhlak, buruknya akhlak, wa sayyi'al a'mal, dan buruknya amal. Wa qad da'ahum ilaiha qawlan wa fi'lan. Dan Nabi SAW ia telah mengajak umat kepada hal tersebut agar umat itu betul-betul memperbaiki akhlaknya, memperhatikan kesolehan akhlaknya, dan juga memperingatkan umat dari keburukan akhlak dan keburukan amal. Rasulullah dakwahkan itu dalam bentuk qaulan, ucapan, ya perkataan, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam melalui lisannya, agar kita berakhlak baik, agar kita beramal baik. Disebutkan pula oleh lisan Nabi agar kita meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan keburukan-keburukan baik dalam akhlak maupun amalan. Wa fi'lan, dan juga didakwahkan oleh Nabi secara langsung dengan fi'lan, dengan perbuatan beliau, keteladanan atau contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berupa perbuatan. Amma qaulan, adapun ya dengan qaul, dengan ucapan, maka kata Syekh Abdul Razak, faqad takasarat anhu al ahadis fil hadzi ala al akhlaq al kamilah wal adabir rafi'ah. Telah banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghasung, mengajak kita untuk berakhlak baik dan beradab yang tinggi. Wa bayani ma a'adallahu li ahliha minas sawabil azim wal ajril jazil. Nabi juga telah menjelaskan kepada kita balasan dari Allah, apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berakhlak baik, apa yang akan Allah berikan berupa pahala-pahala yang agung ya bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan akhlak. Ya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya yang paling dekat majlisnya dengan Nabi adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ini adalah diantara perkataan Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan beliau memotivasi umat untuk berakhlak baik. Ya, beliau sebutkan juga misalnya, ma min syai'in yudha'u fil mizani asqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang berat pada mizan, pada timbangan amal nanti di akhirat dibandingkan husnil khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu pahalanya berat ketika ditimbang di akhirat. Ya, kebaikan lisan kita itu berat, kebaikan sikap dan akhlak kita itu berat. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya. Juga beliau misalnya mengatakan aqfalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kita dengan lisan beliau bahwasanya orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, ini qaul. Nabi ajarkan kepada umat agar umat berakhlak baik dengan diberitahukan kepada mereka yang berakhlak baik itu nanti dapat ya timbangan kebaikan yang berat. Yang berakhlak baik itu nanti dekat majlisnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berakhlak baik itu adalah tanda kesempurnaan iman. Ini adalah hasungan, ajakan dari Nabi agar kita berakhlak baik dengan lisan beliau. Yang tidak kalah penting lagi dari pribadi kehidupan Nabi adalah Nabi mengajak umat dengan fi'lan, dengan amal perbuatan. Bagaimana mengajak umat dengan perbuatan? Yaitu beliau menjadi qudwah, menjadi contoh terbaik bagaimana di dalam akhlak. Beliau menjadi qudwatun lil alamin, ya, menjadi
contoh bagi seluruh alam. Bima wahabahullahu minal khuluqil kamil wal adab rafi, di mana beliau menjadi contoh untuk seluruh alam ini dengan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau berupa akhlak yang sempurna dan adab yang tinggi. Bagaimana beliau beradab di dalam berucap, beradab kepada orang lain, bahkan di dalam bercanda Nabi juga tetap pakai adab, nggak ada bohongnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu Allah sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena lisan beliau sesuai dengan perbuatan beliau di dalam masalah kebaikan ini, Allah sendiri yang memuji Nabi dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Disebutkan di dalam hadis Sa'ad bin Hisham bin Amir. Apa kata Sa'ad? Ataitu Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah mendatangi ibunda kita, istri Nabi, yaitu Aisyah, semoga Allah meridainya. Fakultu ya ummal mu'minin, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berkata kepada ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, wahai ummul mukminin, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi khuluqi Rasulillah, bagaimana akhlaknya Rasul itu seperti apa, supaya kami sebagai umatnya bisa mengikuti beliau, bisa meneladani beliau. Maka apa jawaban ibunda kita Aisyah? Gak panjang-panjang, simple jawaban beliau itu. Qalat, ibunda kita Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Amma taqra'ul Qur'an, bukankah kalian baca Quran? Qaulullahi azza wa jalla, di dalam Al-Qur'an ada firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu ya akhlak Al-Quran. Sehingga Nabi SAW itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Ya, tidak ada perbuatan ataupun ucapan beliau yang menyalahi Al-Quran. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa ma'na hadha annahu alaihi salam sara imtisalul Quran. Makna perkataan Aisyah akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran, karena beliau menjadi contoh Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran menjadi tuntunan umat. Ya bagaimana? Di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam memenuhi janji. Ya, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam yang mempraktekkan isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada amron, ada perintah. Nabi lakukan perintah itu. Wa nahyan, ya, ada juga larangan. Nabi jauhi larangan itu sajiyatan lahu. Sehingga sikap Nabi itu, ya, apa yang diperbuat oleh beliau itu bersesuaian dengan Al-Quran. Kalau beliau melakukan, berarti itu sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kalau beliau mencegah diri atau menyuruh umat untuk menjauhinya, ya berarti itu adalah perkara yang memang dilarang oleh Al-Quran. Ya. Wa khuluqan tatabba'ahu. Nabi SAW menjadikan Al-Quran itu sebagai tabiat yang melekat di dalam dirinya. Famahma amarahul Quran fa'alahu. Apa yang diperintahkan Al-Quran, Nabi kerjakan. Wa mahmanahahu anhu tarakahu. Dan apa yang dilarang Al-Quran, maka Nabi tinggalkan. Jadi akhlak yang terbaik adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Ya. Mau kita ketemu orang nunduk salam, mau kita berbuat baik dengan ucapan-ucapan kita, dengan lisan kita, mau kita berbagi terus dengan tetangga kita, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran akhlak kita, ya buruk di sisi Allah. Bagaimana? Ya misalnya masih berbuat syirik. Tetangga semua
sepakat ini orang baik, ucapannya benar, ucapannya nggak pernah bikin sakit hati, selalu menghibur, diminta tolong gampang. Kemudian ya banyaklah jasa-jasanya, tapi dia menyekutukan Allah, maka akhlaknya tidak bersesuaian dengan Al-Quran, maka akhlaknya tidak baik, karena dia tidak berakhlak kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Ya, Allah suruh dia untuk menyembah Allah saja, dia malah juga menyembah yang lain. Ini kan arah adabnya buruk kepada Allah. Ya. Maka yang sempurna itu bagaimana? Adabnya kepada Allah baik, dia mentauhidkan Allah, dia mengagungkan Allah. Kemudian kepada manusia juga baik. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan ataupun ucapan beliau selalu bersesuaian dengan Al-Quran. Yang beliau lakukan ya berarti memang diperintahkan atau dibolehkan oleh Al-Quran. Yang beliau jauhi, jazakallah khairan, berarti memang sesuatu yang Nabi alaihi salatu wassalam tahu di dalam Al-Quran itu merupakan perkara yang dicela. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, ya kita pun mengikuti akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah akhlaknya orang Indonesia ini sudah bagus kepada makhluk itu. Penghormatannya, senyumnya, murah senyum itu lebih dibandingkan ya bangsa-bangsa lain. Ya. Tinggal bagaimana kita harus membingkai akhlak yang baik yang sudah menjadi tradisi turun temurun nenek moyang kita wariskan kepada kita, harus kita bingkai dengan Al-Quran. Ya. Masalah tauhidnya, bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masalah di dalam menyampaikan al-haq. Kan orang kita sering demi menjaga perasaan orang itu sering ya bohong, ya. Sering kita nggak enak nolak, ya, ajakan, padahal itu ajakan maksiat. Ya. Ya ini harus dijelaskan, harus mulai bisa. Ya. Ketika ada orang yang ngajak, ayo kenduri peringatan 1000 hari bapak saya. Ya harus mulai bisa ya, menjelaskan kepada mereka ya dengan akhlak yang baik, dengan intonasi suara yang baik, supaya mereka paham bahwasannya ya kita tidak ikut acara seperti itu karena apa? Ya karena memang tuntunan agama kita menuntun kita untuk bersikap seperti itu. Ya. Jadi kalau nggak enakan terus, akhirnya bohong terus. Oh, nanti malam ada acara, nanti malam begini begitu. Ya nggak selesai, akhirnya diundang terus kan. Tapi kalau sudah kita jelaskan prinsip kita, ya, bahwasanya ya kita memiliki pandangan di dalam agama, ya, terhadap hak-hak terhadap orang yang telah wafat itu begini dan begini. Ya. Kita sama dalam pandangan-pandangan yang lain. Doa anak sampai ke orang tua, ya, anaknya bersedekah, orang tua dapat pahala, anaknya beristighfar, memohon ampunan untuk orang tua sampai. Tapi kalau acara-acara tertentu dibuat khusus undang orang, ya maaf, kita tidak ikut. Ya harus berani gitu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, dan ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memang sudah berbuat baik dengan menyampaikan dengan yang baik, dimusuhi juga, ya nggak usah sedih. Karena yang lebih baik dari kita pun tetap dimusuhi. Siapa yang lebih baik dibanding Nabi? Ya. Nabi akhlaknya baik, kata-katanya baik. Ya. Mengajak umat dengan kebaikan, ya tetap aja ada yang nggak suka. Ya. Tetap saja ada yang tidak suka. Kalau memang kita sudah berakhlak baik, menyampaikan dengan tutur kata yang baik, di dalam bertetangga juga menampilkan akhlak yang baik, namun masih dimusuhi, ya nggak usah sedih.
Karena kita dimusuhi di jalan di mana para nabi pun dimusuhi. Yang harusnya kita perbaiki diri itu, kenapa orang memusuhi kita? Kenapa orang membenci kita? Dilihat, oh kita mungkin kurang hikmah, bahasa kita kasar. Kita diundang acara-acara yang bid'ah nggak hadir, ternyata acara yang sunnah yang sesuai dengan kebaikan diajak gotong royong pun nggak pernah hadir. Maka orang pun jengkel sama kita. Diajak kerja bakti nggak pernah datang. Maka kita perbaiki akhlak kita, bagaimana bermasyarakat, bertetangga. Yang baik-baik kita lakukan sehingga kita bisa menentukan sikap ketika ada ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan orang akan paham. Ternyata memang fulan itu bukan malas, bukan gak mau bertetangga, bukan gak mau bergaul dengan kita. Buktinya pas gotong royong datang, pas rapat mau kurban datang, dia kurbannya lebih dari 1 ekor lagi. Bukan gak mau bergaul, bukan gak mau bermasyarakat, bukan gak mau bertetangga. Karena dia nggak mau datang itu ketika diundang acara begini, oh nggak mau datang. Acara begini nggak mau datang. Oh berarti memang pandangan agamanya seperti itu. Insya Allah orang akan menerimanya. Kalau ada 1-2 oknum yang tetap membenci, sudah, kita sudah berusaha yang baik, ya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kebaikan ketika kita bersabar. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada penjelasan saya di sini, bahwasannya sebaik-baik akhlak itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Akhlak kepada manusia sudah baik, akhlak kepada Allahnya seperti apa? Apakah akhlak yang baik ketika Allah menyuruh Rasul mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memanggil salat dengan adzan? Apakah akhlak yang baik ketika Allah memanggil kita masih sibuk dengan pekerjaan kita? Apakah akhlak yang baik ketika yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, manggil kita untuk menghadapnya? Di pabrik, di tempat kerja aja kita lagi kerja, kalau ada panggilan bos manggil kita tinggalin. Itu dikatakan punya adab, punya akhlak. Lalu bagaimana kalau Allah yang memanggil kita? Apalagi itu sudah setiap hari, waktunya sama, beda-beda dikit. Seharusnya kita sebelum dipanggil pun sudah bisa. Ini sebentar lagi Allah nyuruh kita ngumpul, nyuruh kita ruku dan sujud kepadanya. Udah tinggalin kerjaan. Kita bersihkan badan, kita menghadap Allah dalam sebaik-baik keadaan. Toh kita tahu. Maka ini adalah adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya juga diperhatikan oleh kaum muslimin. Disebutkan bagaimana baiknya akhlak Nabi SAW kepada umat, kepada manusia juga di dalam banyak hadis. Akhlaknya kepada Allah yaitu jelas. Beliau ketika dikasih oleh Allah kabar gembira, bersyukurnya luar biasa. Ketika sampai kepada Nabi SAW, ya Muhammad, qad ghafartu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, aku sudah ampuni dosamu yang sudah berlalu, bahkan yang akan datang kalau ada. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Allah sampaikan seperti itu? Beliau menjadi hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat. Bukan ngerasa habis itu merdeka, habis itu nggak sholat lagi, habis itu nggak sujud lagi. Justru mendapatkan berita seperti itu, Nabi makin rajin, Nabi makin sungguh-sungguh. Bahkan sampai-sampai dikatakan sholat malamnya itu hatta tatarama qadama, sampai kedua kakinya itu bengkak. Makanya ketika ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah,
Bukankah Allah sudah ampunkan dosamu? Semua dosamu sudah Allah ampunkan. Ya kenapa harus seperti ini lagi yang kau buat? Ya. Maka apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya karena Allah sudah ampuni dosa saya, Allah berikan kepada saya karunia yang besar, maka bagaimana mungkin saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Ini adab kepada Allah. Adab kepada manusia enggak kalah baik. Ya. Adab Nabi alaihi salatu wassalam kepada manusia juga sangat-sangat baik. Maka kalau kita baca di dalam sirah Nabi, di dalam sejarah, kenapa orang memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam? Bukan Nabi yang akhlaknya baik, bukan Nabi yang akhlaknya buruk dan tidak baik, tapi memang orang itu membenci risalah yang dibawa oleh Nabi. Sampai-sampai Abu Lahab pun tahu, jangan Abu Lahab, yang lain pun tahu, Abu Jahal pun mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka juga sepakat menyebut Nabi dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, tahu mereka. Kenapa mereka mendustakan Nabi? Ya memang mereka benci dengan ajaran Nabi, bukan dengan akhlak Nabinya. Ya. Tidak ada mereka yang mengingkari Nabi itu manusia paling baik, paling lembut, paling pemaaf dan seterusnya. Lihat apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah berkhidmah, membantu di rumah Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun. 10 sinin, 10 tahun jadi pembantu Nabi. Fama qala li uffin qat. Nabi selama 10 tahun aku jadi pembantu. Pembantu itu udah pasti bawahan. 10 tahun aku jadi pembantu beliau, Nabi nggak pernah mengatakan uff. Ya. Kalau dalam bahasa kita, atau ya bentuk yang ketidaksetujuan yang dinampakkan. Kita lihat pekerjaan ya pembantu kita. Nah itu adalah bentuk uff ya. Karena kata uff, ya, di dalam Al-Qur'an wala taqul lahuma uffin, ini adalah perkataan yang paling ringan yang dikenal oleh orang Arab sebagai bentuk ketidaktaatan. Nah kata uff saja enggak ada, kata Anas. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Enggak pernah Nabi ketika aku melakukan sesuatu ya. Nabi katakan, "Kenapa engkau melakukan hal itu?" Artinya Nabi enggak setuju. Ya, kenapa sih engkau melakukan hal tersebut? Wala li syai'in lam af'alhu alla fa'altah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang belum aku berbuat, "Kenapa engkau tidak melakukannya?" Wa kana ahsanan nas khuluqa, kata Anas bin Malik, dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ishaq. Abu Ishaq mengatakan sami'tu Al-Bara' yaqul, aku pernah mendengar Al-Bara' mengatakan, Al-Bara' ini sahabat Nabi, Al-Bara' bin Azib. Apa kata Al-Bara'? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Rasulullah itu adalah orang yang paling bagus rupa wajahnya. Wa ahsanan nasi khuluqa, dan paling bagus juga akhlaknya. Ya kalau masalah wajah, masalah fisik, ya walaupun nggak bagus-bagus banget, nggak paling bagus, ya kita alhamdulillah diberikan oleh Allah fisik yang sempurna. Ya. Bahkan sebagian pede, cuma kelebihan pedenya, jadi di medsosnya banyak wajahnya dihapuslah sebagian. Ya. Kalau memang lihat, waduh, saya cakep, saya cantik, ganteng, ya, ya bukan mau narsis, bukan mau pamer, ya seharusnya ingat sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, doa bercermin itu kan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi.
atau kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, Nabi rupanya sudah bagus. Ya. Yang lebih dari itu, ahsanan nas khuluqa. Akhlaknya juga bagus gitu. Ya. Karena rupa bagus, kalau judes juga jadi nggak bagus. Ya. Wajah yang sudah bagus, kalau orang itu suka iri, suka dengki, juga kelihatan wajahnya itu madesu, ya, masa depan suram, nggak enak dilihat. Ya. Tapi walaupun biasa-biasa saja, rajin senyum sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, ya, tutur katanya baik, ya orang pun senang. Ya. Ingat, ya, rupa yang buruk itu nggak nyakitin orang. Tapi kalau ucapan yang buruk, akhlak yang buruk, jangankan orang, mungkin suami sendiri bisa sakit hatinya. Ya. Istri sendiri bisa sakit hatinya. Mertua sendiri bisa sakit hatinya. Ya. Tapi kalau tampang pas-pasan, ya bahkan mungkin di bawah standar, itu nggak akan bikin orang sakit. Apalagi kalau laki-laki, ya, ngaca, nggak tampan, ya nggak usah sedih lah. Yang penting mapan, wajahmu akan termaafkan. Nggak tampan, yang penting mapan, insya Allah ya termaafkan. Tapi yang lebih penting lagi akhlak, ya. Ucapan tutur kata yang baik. Ya. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Kata Al-Bara, Nabi itu paling baik rupanya, paling baik akhlaknya, dan postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, juga nggak pendek, jadi sederhana, sedang lah kalau dari perawakannya. Dan hadis-hadis seperti ini, kata Syekh Abdul Razak, katsirah, banyak. Kalau ingin tahu tentang Nabi, bagaimana akhlak dan bagaimana, ya, rupa bentuk tubuh Nabi. Khalqun ini rupa fisik, khuluqun ini akhlak, ya, rupa jiwanya. Maka kata saya, katsirah, banyak hadis bercerita tentang ini. Wali Abi Isa At-Tirmidzi fi hadzal kitab Asy-Syama'il. Dan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi memiliki sebuah kitab khusus yang menjelaskan tentang fisik maupun akhlak Nabi, yang diberi judul kitab Asy-Syama'il, atau lengkapnya Syama'il Muhammadiyah. Jadi kitab ini sudah banyak diterjemahkan, ya. Bukan cuma 1-2 penerbit, banyak penerbit menerjemahkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita yang nggak paham bahasa Arab, baca hadisnya ada, terjemahnya ada. Kita akan ya melihat sosok Nabi dari hadis-hadis tersebut, ya. Karena kita nggak ketemu Nabi langsung, siapa yang ketemu? Para sahabat. Nah, sahabat menceritakan bagaimana rupa Nabi, bagaimana matanya Nabi, bagaimana bahunya Nabi, ya, bagaimana akhlak Nabi, yang itu dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Hendaknya ada kitab ini di rumah-rumah kaum muslimin supaya kenal nabinya, semakin cinta kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Ya. Kita akan terbayang, ya, bagaimana wajah Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis-hadis yang disampaikan para sahabat. Bagaimana postur Nabi, bagaimana minumnya Nabi, ya, bagaimana cara Nabi berjalan, itu semua disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gak pernah memukul khadim, pembantunya. Gak pernah beliau memukul pembantunya. Wala mara'atan, gak pernah memukul istrinya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam
nggak pernah mukul istri. Wala daraba biyadihi syai'an qad, nggak pernah mukul siapa-siapa beliau itu. Ya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika di medan jihad, di medan perang. Ya. Kalau di rumah, di dalam pergaulan, Nabi jaga tangan beliau. Karena memang Nabi orang yang paling bisa menahan amarah, paling baik akhlaknya, nggak pernah ada yang kena pukul. Kalau di medan jihad ya memang harus, ya. Memang harus, bahkan harus tampakkan kesombongan juga nggak apa-apa. Seperti Abu Dujanah di dalam medan Uhud itu. Beliau yang membusungkan dadanya pakai ikat kepala merah, bawa ya pedang dari Nabi. Ya. Maka apa kata Nabi? Iya, yang dilakukan Abu Dujanah itu kesombongan. Kalau bukan di medan perang, kalau di medan perang nggak apa-apa. Ya, yang agak bungkuk ditegak-tegapin nggak apa-apa. Ya, bahkan Imam Nawawi juga menyebutkan ya, tentang bolehnya mewarnai rambut, jenggot atau jambang yang udah putih dengan warna hitam khusus dalam peperangan. Kalau selain perang kan nggak boleh. Yang udah ubanan, jenggot udah ubanan, silakan mau pakai warna merah, pakai inai, silakan. Tapi warna hitam nggak boleh, dilarang. Warna lain boleh, cuma jadi disesuaikan juga dengan adat, dengan urf. Ya. Kalau ustaz jenggotnya udah putih akhirnya diwarnain hijau, kan kelihatan aneh juga, nggak pantas. Ya. Yang sesuai lah dengan urf. Atau orang-orang di situ malah ketika diwarnain pakai warna biru ustadznya kan, ya dianggap aneh, ya udah jangan gitu, biarkan aja warna putih. Gitu. Tapi kalau di medan perang, ya boleh kata Imam Nawawi, walaupun dengan warna hitam. Kenapa? Ya karena perang itu siasat, perang itu siasat. Ya. Kalau musuh lihat itu pasukan kaum muslimin udah pada aki-aki, makin berani mereka, ya. Makin nggak ada haibah wibawanya kaum muslimin. Nah, pasukannya udah pada tua, bentar aja keok, maka nggak masalah dihitemin, ya. Khusus di medan perang. Nah dalam perang ya Nabi juga gagah, Nabi juga yang mukul musuh, Nabi juga maju, ya beliau juga ya bawa pedang dan melawan musuh-musuhnya. Tapi kalau bukan di medan jihad, Nabi nggak pernah ya mukul orang. Ya. Kemudian akhlak Nabi juga wala khuyyira baina syai'ain qad illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma. Kalau ada dua pilihan, dikasih ini dua pilihan. Apa yang biasanya dipilih Nabi? Yang paling mudah. Selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa, kita safar, boleh qasar, boleh sholatnya sempurna 4 rakaat. Mana? Ya pilih yang gampang, ya qasar saja. Karena waktu itu bukan dosa. Kalau dosa ya nggak boleh. Ya. Di rumah, ya kita hujan nggak pergi ke masjid, lah hujan. Kemudian kita di qasar atau di jamak sholatnya nggak boleh, ya, karena itu bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau di masjid dibolehkan sholat jamak ketika hujan, ya, dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jamak tidak qasar, tetap rakaatnya. Ya. Maksudnya ketika sholat zuhur hujan lebat. Jadi begitu imam salam itu hak imam nyuruh muadzin untuk qomat, adzan, muadzin yang adzan tadi untuk qomat, ya. Lalu sholat asar tapi sempurna 4 rakaat, ya. Atau ketika maghrib, ya, langsung nyuruh muadzin qomat untuk sholat isya. Ini ya, dibolehkan, tapi qasar nggak boleh. Kapan boleh milih qasar atau enggak? Ketika kita melakukan safar. Nah Nabi itu karakternya kalau ada dua hal, dua-duanya boleh. Mana yang dipilih? Yang paling gampang.
Yang paling gampang. Selama itu bukan dosa. Baik. Fa idza kana isman kana ab'adan nas minal itsm. Tapi kalau pilihan itu yang satu ada dosanya, yang satu enggak ada dosanya, ya pasti Nabi milih yang enggak mengandung dosa walaupun berat. Ya, karena Nabi adalah orang yang paling menjauhi dosa. Ini ada kerjaan nih. Gajinya sama. Yang satu di bank, yang satu di perusahaan, di pabrik, atau di kantor perusahaan yang nggak ada riba. Ya tentu kita milih yang nggak ada ribanya, walaupun mungkin gajinya lebih kecil dibandingkan yang ada riba. Karena yang satu ya, ada dosa, yang satu nggak ada dosanya. Tapi kalau sama ini, yang satu gajinya 20 juta, yang satu 10 juta, sama-sama di perusahaan, ya tentu kita milih yang 20 juta karena nggak ada dosa dua-duanya. Ya, nggak usah sok zuhud ketika itu. Saya milih 10 aja, 20 juta kebanyakan, ya nggak usah. Kalau tanggung jawabnya sama, tugasnya sama, ya, yang satu menjanjikan 20 juta, yang satu 10 juta, ya pilih yang banyak. Ya. Gimana kalau nggak habis duitnya? Insya Allah habis. Ya, bisa untuk sedekah, bisa untuk infak, bisa untuk umroh. Ya. Tapi kalau yang satu janjiin 10 juta, yang satu 20 juta, yang satu enak masih dekat rumah, nggak harus pisah sama istri, nggak harus pisah sama anak, yang satu harus pisah, ya silahkan milih mana yang maslahat. Ya milih yang 10 juta aja masih enak, nggak misah, nggak ninggalin istri, nggak ninggalin anak, itu kemaslahatan yang baik, pilih. Tapi kalau sama-sama resikonya, sama-sama jam kerjanya, ya, yang satu gajinya lebih tinggi dari yang lain, ya pilih yang tinggi. Ya. Karena dua-duanya bukan dosa. Ya, pilih yang paling ringan. Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaih illa antun tahaka hurumatullah. Ya. Dan Nabi itu tidak pernah dendam kepada seorang pun. Beliau disakiti, beliau dicaci, bahkan pernah hampir dibunuh. Ketika ya beliau bisa untuk membalas demi dirinya, beliau tinggalkan. Gak pernah dendam, gak pernah marah sama orang sampai disimpan, sampai lihat nanti kalau ada kesempatan saya balas, enggak. Nabi itu marah kapan? Ketika syariat Allah direndahkan. Maka kita pun harus marah ketika syariat Allah direndahkan. Ya, ketika jilbab misalnya dilecehkan, harus marah. Ini adalah bagian dari iman. Tapi kalau ketika diri kita yang dicaci, yang dihina, kita bisa milih untuk bersabar, yaitu yang hendaknya kita pilih, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita jeda untuk adzan dan sholat isya, dan kita lanjut sedikit setelah sholat isya nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tadi beberapa hadis yang menyebutkan bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Persaksian dari Anas bin Malik yang pernah menjadi khadim atau pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Perkataan Al-Bara radhiyallahu anhu yang menyebutkan rupa wajah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, juga baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau. Juga pernyataan dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha
yang menyebutkan Nabi itu adalah orang yang sangat lemah lembut, tidak pernah memukul siapapun, tidak pernah memukul pembantu, tidak pernah memukul istri atau siapapun, kecuali beliau itu memukul di dalam jihad. Ya. Dalam kondisi-kondisi yang lain beliau adalah manusia yang paling baik dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Abdul Razak, wa qauluhu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memuji Nabi alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Al-Aufi rahimahullah mengatakan dari Ibnu Abbas, maksudnya ai wa innaka la'ala dinin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas din, di atas agama yang agung, wahwal Islam, yaitu agama Islam. Karena tidak akan sempurna akhlak seseorang kecuali kalau dia berakhlak dengan akhlak Islam. Paling tidak bagaimana dia berakhlak kepada Khalik, kepada Sang Pencipta, tidak akan sempurna kecuali dia beradab dan berakhlak dengan akhlak Islam. Nah, kalau orang belajar Islam, belajar agama Islam, nanti jelek pula akhlaknya kepada orang lainnya, tidak. Yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak paham dengan Islam, sehingga muncul sikap suudzon. Orang-orang ini kalau di pesantren, kalau mereka belajar agama, enggak belajar ya pelajaran moral dan seterusnya, bagaimana mereka akan bertenggang rasa kepada ya orang lain, kepada orang yang non muslim dan seterusnya. Maka kita katakan ya, Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita seorang muslim itu berakhlak baik bukan hanya kepada seorang muslim saja, bahkan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam. Kita diajarkan untuk tidak menzalimi. Kita diajarkan ketika menyembelih hewan saja, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa ahsinu tib'a, berbuat baik ketika menyembelih itu. Wal yuhidda ahadakum safratahu wal yarah dabihatahu. Hendaklah salah seorang dari kalian itu menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan binatangnya. Diistirahatkan maksudnya jangan diperlihatkan hewan lain yang sedang disembelih sehingga dia melihatnya. Ini ajaran mana yang sampai mengajarkan sedetail itu? Ya, kita menyembelih jangan di depan hewan lainnya. Berarti Islam itu memandang hewan juga punya perasaan yang harus kita jaga. Nah, kalau seperti itu ajaran Islam, lalu bagaimana mungkin mereka mengatakan kalau orang cuma belajar agama saja? Nanti bagaimana dia akan bersikap tenggang rasa, bersikap baik kepada non muslim? Nah, kita sudah diajarkan di dalam Al-Quran sikap kepada orang kafir sekalipun. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan bagaimana sikap baik kita kepada tetangga. Para ulama telah menjelaskan tetangga itu ada yang punya 3 hak. Siapa? Kalau tetangga kita itu muslim, juga punya hubungan kerabat. Jadi dia punya 3 hak. Pertama hak sesama Islam, yang kedua hak kekerabatan, yang ketiga hak karena dia menjadi tetangga kita. Ya. Kalau dia bukan kerabat kita, maka dia punya 2 hak. Hak sesama Muslim dan hak bertetangga dengan kita. Kalau dia bukan kerabat kita, bukan beragama Islam pun tetap para ulama mengingatkan dia tetap punya hak, yaitu hak dia sebagai tetangga harus kita penuhi. Gak boleh ganggu dia, gak boleh menzalimi dia, gak boleh geser ya patok tanah kita. Biarin sebelah kan orang kafir, kita ambil hartanya, haram ya. Ini diajarkan oleh syariat kita. Maka orang yang berakhlak dengan akhlak Islam, dia akan menjadi orang yang sebaik-baik akhlaknya dalam kedisiplinan, dalam memenuhi janji, dalam menunaikan amanah.
Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita, adil amanata ila mani tamanak wala takhun man khanak. Ya. Tunaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepadamu, tunaikan dia. Wala takhun man khanak, jangan engkau berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Ini diajarkan di dalam syariat kita bagaimana kita itu memegang amanah. Bagaimana kita diperintahkan untuk menunaikan janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menunaikan amanah dan janji mereka. Gak peduli amanah ini untuk orang kafir ataupun untuk orang muslim. Tidak peduli, ketika kita sudah berjanji, ya, harus kita penuhi. Walaupun yang kita janjikan ini orang kafir. Tidak boleh kita mengingkari janji kita. Tidak boleh kita mengkhianati mereka. Ini yang diajarkan oleh syariat kita. Maka siapa yang berakhlak dengan akhlak Islam, maka dia berada ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Kepada manusia, apalagi kepada Allah. Karena tidak ada ajaran yang mengajarkan manusia berakhlak kepada penciptanya kecuali ajaran Islam. Yang lain nuduh Allah macam-macam. Ada menganggap Allah seperti manusia, menganggap Allah itu ya zalim, bahkan sama anaknya sendiri. Ya. Dikorbankan anaknya demi apa? Demi menebus dosa umat manusia katanya. Ya, ada seorang yang bercerita ketika dia awal mulanya masuk Islam itu dari siapa? Dari anaknya. Ya, dia masuk ke kanisah, ke tempat ibadah mereka. Dilihat di sana ada yang lagi disalib. Maka apa kata sang anak? Ya, wahai ayah, siapa itu? Kenapa keadaannya menderita seperti itu? Maka kata ayahnya, itu adalah anak Tuhan kita. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa bapaknya yang Tuhan kok nggak bantu dia? Ya. Apa kata bapaknya? Dia diperlakukan seperti itu demi menebus dosa umat manusia. Maka apa kata anaknya? Engkau sebagai ayah, apakah engkau tega menyalib saya sebagai anakmu, wahai ayah, demi menebus dosa orang lain? Padahal engkau bisa memaafkan dosa mereka dan tanpa harus menyalibku. Maka apa kata ayahnya? Ya tentu sebagai ayah aku tidak akan menyakitimu. Lebih baik aku maafkan mereka semua. Maka dari situlah benih-benih hidayah tumbuh dari hati sang ayah, akhirnya masuk Islam. Kan aneh ya. Kenapa harus mengorbankan anaknya sementara kita mengatakan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau memang dianggap manusia punya dosa warisan dari Adam, apa susahnya bagi seorang yang Maha Pengampun untuk memaafkannya tanpa harus menyalib anaknya sendiri? Nah, mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang batil, menuduh Allah punya anak. Anda aulir rahmani walada. Mereka menganggap Allah itu punya anak. Ini adalah tuduhan yang batil, tuduhan yang hampir membuat langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung pun hancur. Mereka menganggap bahwasannya Tuhan juga perlu dibantu di dalam mengurus alam dunia, sehingga mereka menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Sehingga ketika mereka berdoa, kalau langsung kepada Allah, gimana doa kita sampai? Maka kita doa melalui orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Akhirnya mereka bangun berhala sebagaimana di masa jahiliyah. Dan ini diikuti oleh sebagian orang yang mengatakan dirinya muslim. Kalau ini kuburannya wali, kita doa melalui mereka, mereka yang sampaikan kepada Allah. Apa bedanya dengan orang Arab jahiliyah dulu? Orang-orang jahiliyah juga ketika mereka nyembah Latta, doa sama Uzza, ya,
Mereka menganggap bahwasanya yang menciptakan mereka itu ya tahu, sebenarnya hanya Allah. Cuma mereka merasa wah diri kita kan kotor. Sedangkan Latta ini orang suci, dekat dengan Allah. Demikian juga kaum Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasr ini adalah orang-orang yang baik, orang suci, wali-wali Allah. Jadi kalau kita doa kepada Allah, mending doanya lewat mereka yang sampaikan kepada Allah. Ini subhat orang jahiliyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, mereka ketika ditanyakan kenapa kalian sembah berhala dan patung itu, apa mereka katakan? Mana uduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, tidak ruku, tidak sujud, tidak memohon kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ini yang terjadi di masa jahiliyah dan ini yang diikuti oleh banyak kaum muslimin. Tidak beradab kepada Allah. Padahal orang jahiliyah dulu juga nyembah Latta itu kenapa? Latta itu manusia. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, kana yalutu sawib lil hajj. Latta, ya, kita kenal patung sering dengar Latta, Uzza, Manat. Latta itu adalah manusia. Yang dulunya kata Ibnu Abbas, kana yalutu sawib lil hajj. Yalutu dari kata lat, yalutu. Yalutu itu apa? Numbuk, ya, tukang numbuk, asawi, gandum, lil haji untuk jamaah haji. Maksudnya dia orang tokoh masyarakat, orang Arab, orang Quraisy dulu, ya. Bersamaan dengan kekayaannya, dengan ketokohannya, dia orang yang tawadu, orang yang dermawan. Mau dia ikut numbuk gandum demi menjamu jamaah haji. Maka orang teringat, terkenang akan kesolehannya. Ketika Latta ini meninggal dunia, mereka buat patung monumen untuk mengingat Latta, seorang tokoh, seorang dermawan yang mau turun tangan langsung numbuk gandum untuk membuat roti diserahkan kepada jamaah haji. Akhirnya mereka jadikan Latta sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ajaran Islam, kita diajarkan untuk beradab kepada Allah. Diingatkan, Luqman bahkan dulu sudah ngingetin, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Sebaik apapun kita kepada makhluk, ketika kita buruk adabnya kepada Allah, maka ini dianggap buruk akhlaknya. Ya. Oleh karena itu Islam yang mengajarkan kepada kita ajaran yang benar, akhlak yang sempurna. Diajarkan kepada kita bagaimana sikap dan akhlak kita kepada Allah, dan diajarkan pula sikap dan akhlak kita kepada makhluk. Maka innaka la'ala khuluqin adzim, engkau berada di atas akhlak yang agung, maksudnya di atas Islam. Ini kata Ibnu Abbas. Wa kadzalika qala Mujahid, demikian juga dikatakan oleh Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, wa Abu Malik, wa Suddi, wa Rabi bin Anas, wa Dhahab, wa Ibnu Zaid. Para ulama-ulama tersebut mengatakan makna khuluqin azim, akhlak yang agung, maksudnya adalah ad-dinul Islam. Maka kalau kita menjalankan Islam dengan sebenarnya total, maka kita pun akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana Nabi dulu. Totalitas di dalam menjalankan syariat Allah, jadi dipuji oleh Allah berada di atas akhlak yang baik. Dan kenapa agama ini disebut khuluqan akhlak? Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, li'annal khuluqa hay'atun muraqqabatun min ulumin shadiqah wa iradatin zakiyah wa a'malin dhahirah wa batinah muwafaqatun lil adli wal hikmah wal maslahah. Disebut agama itu sebagai akhlak karena akhlak itu adalah bentuk yang atau sesuatu yang terbentuk dari ilmu yang benar, keinginan yang suci, dan amal zahir maupun batin yang bersesuaian dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Termasuk wa aqwalun mutabaqatun lil haqqi, ucapan yang sesuai dengan hak, dengan kebenaran, sesuai dengan fakta. Tasduru tilkal aqwali wal a'mal an tilkal ulum wal iradat. Sehingga orang itu baik dalam ucapannya, baik di dalam amalnya,
Kalau kita lihat dia berakhlak baik, kenapa? Karena dia memiliki ilmu yang benar dan iradat, keinginan yang suci, keinginan yang baik, yang tulus. Nah, orang terkadang jadi timpang akhlaknya, kenapa? Pertama punya ilmu, tapi dia hatinya buruk, sehingga nggak nampak akhlak yang baiknya, dia jatuh kepada kesombongan. Atau yang kedua, dia hatinya baik, menginginkan kebaikan, tapi nggak punya ilmu, sehingga terkadang terjatuh kepada gulu, ya, terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menurut syariat itu termasuk perbuatan yang tidak berakhlak. Kalau kata orang berakhlak, lewat ke depan pohon besar, permisi mbah, itu katanya akhlak. Kalau secara Islam, engkau telah melakukan seburuk-buruknya kezaliman, menyekutukan Allah, ya, merendahkan dirimu sebagai manusia, sebagai makhluk yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baik keadaan, bahkan lebih mulia dari bangsa jin dan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu akhlak yang benar, ya, ucapan yang benar, sikap yang benar, akhlak yang baik itu tidak lepas pertama dari ulumun shadiqah, punya ilmu yang benar, pemahamannya benar. Gimana kita punya ilmu? Ya baca Al-Quran, dipahami, datangi majelis ilmu. Kalau nggak paham ditanyakan. Kemudian yang kedua, kita sucikan hati kita, niatkan untuk kebaikan. Kita sucikan hati kita dari iri, dengki, dari kesombongan, sehingga didasari ilmu yang benar. Ilmu ini yang membimbing, ya, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, ya. Maka ilmu yang benar dan iradat zakiyah, yaitu keinginan-keinginan yang suci, tidak ada kesombongan, tidak ada ketika dia menasehati bukan karena ingin disebut lebih baik, ya. Ketika dia mencegah orang dari kemungkaran bukan didasari rasa kedengkian, tetapi murni untuk kebaikan, murni untuk menasehati, ya, maka ilmu yang benar ini akan membimbing dia di dalam sikap yang benar. Kalau punya hati, yang hati tersebut juga adalah hati yang suci, ya, bukan hati yang buruk, yang dengki dan seterusnya. Nah, ini tidak lain adalah agama Islam itu sendiri. Jadi kalau mau berakhlak Islam, ya mau nggak mau harus punya ilmu, mau nggak mau harus membersihkan hati. Hatinya bersih, ilmunya ada, baru dia akan berjalan sesuai dengan syariat, ya. Dan kedua hal ini sama-sama penting. Baik, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ahadits al-akhlak, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, ilmu yang benar, hati yang suci, sehingga akan berbuah akhlak yang baik, akan membuahkan ucapan-ucapan yang baik, akan membuahkan amalan-amalan yang baik, ya. Walaupun tentunya mungkin kita tidak akan pernah sempurna, tetapi setidaknya jauh akan lebih baik, ya, akhlak kita dibimbing oleh syariat dan oleh, ya, niat atau keinginan hati yang suci yang menginginkan kebaikan. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.